Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 248. Dan ini masih membahas seputar Talut ya. Membahas seputar peperangan ya, antara Talut ya, dan Jalut ya, atau bisa dikatakan bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Untuk sementara kita lewat dulu pembahasan tajwidnya. Ikhwatu iman arsadakumullah. Wa qala wa dan qala berkata lahum kepada mereka. Siapa mereka di sini? Mereka adalah orang-orang Bani Israel ya. Mereka adalah orang-orang Bani Israel. Siapa yang berkatanya itu? Nabiyu ya. Nabi hum mereka. Yang kemarin kita sampaikan bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan nabi mereka yang dimaksud itu adalah Nabi Samuel. Berkatalah Nabi Samuel kepada mereka orang-orang Bani Israel. Dan ini barangkali salah seorang nabi yang jarang dikenal oleh kita umat Islam ya, salah satunya karena tidak disebutkan secara letterlock ya dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam hadis ya, dalam sejarah ada Nabi Samuel itu. Nah, apa isi perkataannya itu? Inna sesungguhnya ayatana ayat atau tanda mulkihi ya. Mulkun itu kan kerajaan, hi-nya itu kembali kepada Talut itu Pak. Inna ayata mulki Talut, sesungguhnya tanda yang menjadi ciri bahwa Talut itu seorang raja gitu. Nah, kenapa kok sampai dijelaskan seperti ini? Kan orang-orang Bani Israel itu tidak mau mengakui atau tidak menerima kalau Talut itu adalah seorang raja atau seorang panglima perang. Kenapa mereka tidak mau mengakui? Ya, pertama karena mereka ya, khususnya para al-mala'i ya, para pembesar, atau barangkali kalau hari ini boleh dikatakan al-mala'i itu orang-orang nasionalis lah, orang-orang yang merasa memiliki negara gitu. Itu tidak mau mengakui bahwa Talut itu seorang raja, seorang panglima, dengan alasan bahwa Talut itu orang miskin gitu. Bahwa Talut itu orang kampung,
yang tidak dikenal, yang tidak berpendidikan gitu. Padahal Tolut itu sudah disampaikan oleh Nabi Samuel itu keunggulan yang dimiliki oleh Tolut itu. Kenapa beliau itu layak menjadi seorang raja atau pemimpin? Pertama adalah basṭatan fil ilmi. Tolut itu memiliki keluasan ilmu, termasuk ilmu agama tentunya ini. Karena Tolut itu seorang yang soleh, seorang yang agamanya, kalau hari ini barangkali identitasnya itu jelas gitu Pak. Kan hari ini tidak mau orang itu menunjukkan identitas agamanya. Jadi seorang tokoh dari kampung, dari pinggiran, yang identitas keilmuannya, keagamaannya itu jelas. Kemudian yang kedua, basṭatan fil jismi. Dia pun punya kelebihan dalam hal fisik gitu. Walaupun kemarin kita sampaikan bahwa kata ilm dan jism di sini jangan dipahami sebatas letterlek saja. Ini kan merupakan sebuah sebuah konsep besar itu Pak. Sebuah konsep besar itu harus diturunkan kepada tataran aplikasi nantinya itu. Jadi yang dimaksud dengan basṭatan fil ilmi wal jismi itu kalau diturunkan itu dia punya kecerdasan intelektual, Pak. Punya kecerdasan spiritual, punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan sosial. Kalau bicara ilmu itu kaitannya dengan spiritual Pak, dan juga intelektual. Tapi kalau bicara jism itu berkaitan dengan kecerdasan sosial dan emosional. Nah, itu seorang pemimpin itu kriterianya harus seperti itu, sehingga nanti dia akan menjadi seorang pemimpin yang himayatuddin biddin, menjaga agama dengan nilai-nilai agama. Dan yang kedua akan himayatud dunya biddin, menjaga dunia pun dengan nilai-nilai agama. Kan ayat-ayat seperti ini kurang dipahami oleh sebagian umat Islam. Boleh jadi oleh sebagian besar umat Islam ayat ini nggak dipahami gitu. Sehingga ya banyak yang salah di dalam memahami tentang konsep kepemimpinan itu. Nah, Nabi Samuel itu berkata, dan saya ingin katakan juga nih, dulu di zaman dulu, yang namanya nabi itu menempati posisi ya di atas raja itu Pak. Menempati posisi di atas raja. Kan Nabi itu seorang konseptor itu Pak. Seorang konseptor. Seorang yang punya konsep, punya gagasan, punya ide-ide. Kemudian konsep itu disampaikan kepada para raja Pak. Bagaimana raja itu mestinya memimpin sebuah negeri gitu. Jadi ada yang Nabi itu sekaligus menjadi pemimpin negara, tapi ketika Nabi itu bukan pemimpin negara, itu posisinya itu katakanlah menjadi penasehat raja itu, penasehat penguasa. Nah itu menunjukkan bahwa ilmu itu Pak, yang namanya ilmu konsep itu harus lebih dulu ketimbang praktek gitu.
Makanya Imam Al-Ghazali sampai membuat satu bab khusus itu, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum bicara dan bekerja gitu. Tapi tidak berhenti sampai di ilmu. Ilmu itu harus diikuti dengan komunikasi yang baik dan dengan aplikasi yang baik. Tapi nggak bisa orang berbicara sekaligus bekerja kalau tanpa dilandasi ilmu. Itu harus begitu. Nah, apa tanda yang menunjukkan bahwa Talut itu seorang raja? Ayatiyakum, akan datang kepada kalian at-tabutu. Nah, itu. Ini kalau tabut diposisikan sebagai ini ya Pak, sebagai subjek, akan datang kepada kalian orang-orang Bani Israel. Nih kata Nabi Samuel itu apa? At-tabut. Tabut itu semacam ini Pak, peti lah, semacam peti ya, yang di dalamnya itu, fihi, di dalamnya itu sakinatun, ada sakinah gitu ya, ada yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi tenang jiwanya, tentram jiwanya. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa bakiyatun, dan di dalamnya itu ada bakiyah gitu. Bakiyah itu apa? Sisa itu Pak. Wa bakiyatun, dan di dalam tabut itu terdapat bakiyah, sisa. Mimma, dari apa? Taroka, yang ditinggalkan alu Musa, alu keluarga Musa, Nabi Musa, wa alu, dan keluarga Harun, Nabi Harun. Jadi begini nih kisahnya itu Pak. Tabut itu Pak, tabut itu boleh dikatakan sebuah peti yang bisa mempersatukan orang-orang Bani Israel. Karena kan di setiap bangsa, di setiap negara itu ada sesuatu simbol yang bisa menyatukan mereka Pak. Kita nih, kayak kita umat Islam nih, itu kan disatukan oleh beberapa hal. Satu, kita itu disatukan umpamanya oleh Ka'bah itu Pak. Ka'bah itu simbol pemersatu itu. Sehingga dengan adanya Ka'bah itu umat Islam fokus kiblatnya ke sana dari berbagai negara itu. Kedua, pemersatu kita umat Islam itu Al-Qur'an itu Pak. Dengan adanya kitab suci Al-Qur'an, umat Islam itu bersatu. Semua umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan itu, sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, pemersatu itu adalah bendera. Bendera la ilaha illallah itu pemersatu umat Islam itu. Benderanya Rasulullah itu pemersatu umat Islam. Nah, dulu tabut itu menjadi sesuatu yang bisa menyatukan orang-orang Bani Israel. Kenapa bisa menyatukan orang Bani Israel? Karena di dalamnya itu ada peninggalan Nabi Musa dan juga peninggalan Nabi Harun. Apa peninggalannya itu? Nah, ini cukup banyak nih. Para ahli tafsir mengatakan di antara yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun yang tersimpan rapih di dalam tabut itu ada namanya lauh ya. Lauhnya Nabi Musa. Lauh itu semacam lembaran Pak, lembaran kitab suci Taurat itu. Jadi ada lembaran-lembaran kitab suci Taurat yang tersimpan di dalam peti yang namanya tabut itu.
ada di dalamnya itu tongkatnya Nabi Musa itu Pak. Tentu saja ini nih, Nabi Samuel tidak memerintahkan mereka untuk memuja tongkat, tidak. Tapi dengan adanya tongkatnya Nabi Musa, orang-orang yang percaya akan kenabian, nah mereka itu akan mempercayai Talut itu. Ada mufasir yang mengatakan di dalam tabut itu ada sandalnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu beberapa kali di Al-Quran dikisahkan, seperti Nabi Musa ketika berhijrah ya dari Palestina ke Mesir itu kan, di perjalanan itu kan melihat cahaya, kemudian cahaya itu didekati. Setelah dekat Allah katakan, wahai Musa, lepaslah sandalmu. Nah sandalnya Nabi Musa itu ada tersimpan rapi dalam tabut, termasuk ada ya ini sorbannya Nabi Harun alaihissalam. Nah dengan semua itu Pak, dengan tadi ada lembaran kitab Taurat di dalam tabut itu dan yang lain-lainnya, itu bisa menjadikan orang-orang Bani Israel itu sakinah itu. Mereka bisa bersatu Pak, bersatu. Mereka itu bisa memiliki satu visi, satu misi. Karena orang-orang Bani Israel itu kan terpecah menjadi 12 golongan. Itu kan kembali kepada masing-masing putranya Nabi Syuaib alaihissalam yang 12 itu. Nah dengan adanya tabut itu mereka bisa disatukan. Yang dengan disatukannya itu kan akan melahirkan sakinah, ketenangan Pak, ketenangan. Makanya kenapa kita itu harus betul-betul menjaga Al-Quran, betul-betul menjaga Ka'bah, betul-betul menjaga liwatnya Rasulullah, karena itu simbol pemersatu itu, pemersatu. Kita disatukan dengan kalimat la ilaha illallah, kita disatukan dengan kiblat yang sama, kita disatukan dengan Al-Quran yang sama itu. Ya tentu saja kalau mau dikaji lebih dalam, kenapa tabut itu bisa menyatukan? Ya kalau Tauratnya dibaca gitu Pak. Kalau Tauratnya dibaca, termasuk Al-Quran pun bisa menyatukan umat Islam kalau Al-Qurannya dikaji gitu. Tapi bagi orang-orang awam Pak, walaupun seringkali pemahamannya perlu diluruskan, orang awam itu dengan hal-hal yang seperti itu biasanya percaya banget gitu. Walaupun kepercayaannya harus diluruskan gitu. Karena kepercayaan mereka berbau mistik gitu. Sehingga tidak jarang orang awam itu sekalipun tara ngaji di rumah nama kudu aya Al-Qur'an gitu. Kudu aya Al-Qur'an disimpan rapi gitu. Karena dia punya keyakinan ini bisa menenangkan gitu, bisa menenangkan hati mereka. Walaupun semestinya mah kan dibaca itu, bukan dipajang di lemari gitu. Tapi walaupun hanya dipajang di lemari, mereka punya keyakinan dengan adanya Quran itu mereka bisa tenang gitu. Minimal lah cek bahasa mereka mah bisa ngusir jurig gitu. Gitu. Walaupun kan mestinya dibaca itu harus menyatu, menjadi benteng dirinya gitu. Nah dulu tabut itu seperti itu Pak. Nah tabut ini menjadi bahan rebutan itu Pak, menjadi bahan rebutan, sehingga pernah dicuri itu, tabut itu pernah dicuri oleh orang Amalik itu kalau baca dalam sejarah itu. Ini kalau menurut ini tabut itu tempat menyimpan Taurat. Iya, ya makanya tadi saya katakan ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan tabut itu tempat menyimpan Taurat. Ada yang menafsirkan bukan hanya Taurat kan di ayat ini.
ada wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nah, apa yang ditinggalkan, sisa yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Harun itu kan cukup banyak. Makanya di samping Taurat itu ada yang menafsirkan sandalnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, termasuk selendangnya Nabi Harun. Nah, itu pernah dicuri Pak oleh orang-orang Amalik, itu pernah dicuri. Amalik itu adalah sebuah bangsa yang waktu itu, ini termasuk orang Babylon juga, itu yang menjajah orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel sampai terusir dari negerinya itu, ini karena orang Amalik itu kuat itu Pak, kuat. Nah, pernah dicuri oleh mereka tabut itu. Seperti dulu kan itu Hajar Aswad kan pernah dicuri itu oleh orang-orang Syiah gitu. Karena mereka punya keyakinan juga bahwa Hajar Aswad itu bisa menyatukan itu, Pak. Bisa menyatukan. Nah, setelahnya tabut itu dicuri, nah itu kemudian tabut itu dikembalikan lagi oleh Allah kepada mereka orang Bani Israel, dan itu sekaligus menjadi bukti ya, bahwa dengan kembalinya tabut kepada Tolut, di mana Tolut itu orang yang dideklarasikan oleh Allah sebagai raja dan panglima perang, itu membuktikan bahwa Tolut itu layak untuk menjadi raja mereka dan panglima perang mereka itu. Nah, siapa yang membawanya itu? Tahmiluhu. Nah, ini dalam kalimat berikutnya nih Pak. Tahmilu, tabut, yang membawa tabut itu adalah al-malaikatu, para malaikat. Dibawa oleh malaikat dan dikembalikan, diberikan kepada Tolut. Dan itu disaksikan itu Pak. Itu disaksikan oleh mereka orang-orang Bani Israel. Jadi mereka itu melihat betul, tahu betul Tolut yang selama ini menjadi simbol pemersatu hilang, kemudian balik lagi kepada Tolut, itu kan bukan hal yang mudah itu. Bukan sembarang orang yang bisa memegang tabut itu. Nah, mestinya itu menjadi sebuah alasan kuat bahwa mereka itu harus mengakui Tolut sebagai pemimpin itu. Jadi inna, sesungguhnya fi dalam dalika yang demikian itu, la ayatan, la sungguh ayatan, terdapat tanda, lakum bagi kalian, in jika kuntum keadaan kalian mukminin, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang percaya bahwa Tolut itu adalah orang pilihan Allah itu. Itu kalau ditujukan kepada orang-orang Bani Israel begitu. Satu ayat lagi Pak. Falamma, maka ketika fasola itu keluar Pak. Tolut Pak. Maka ketika Tolut itu keluar bil junudi, bersama tentaranya. Nah, ini menunjukkan Pak, junud itu kan bentuk plural, tunggalnya itu kan jundun, jundani, junud. Itu menunjukkan awalnya orang-orang Bani Israel itu percaya, mengakui bahwa Tolut itu seorang raja, seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memerdekakan mereka. Qala, nah berkatalah Tolut itu, inna, sesungguhnya Allah mubtalikum, itu akan menguji kalian wahai orang-orang Bani Israel, binaharin,
itu dengan sungai, Pak. Ahli tafsir mengatakan bahwa sungai di sini adalah sungai Jordan. Sesungguhnya kan sungai Jordan adalah sungai yang suka dipakai itu ya. Yang hari ini yang suka dipakai mandi oleh orang-orang Yahudi itu, sungai Jordan itu. Sesungguhnya Allah itu, wahai orang-orang Bani Israel, akan menguji kalian binaharin dengan sungai. Katakanlah sungai Jordan itu. Kenapa Allah akan menguji? Allah akan menguji sejauh mana gitu keimanan mereka terhadap Allah, termasuk keimanan mereka kepada Talut, bahwa Talut itu adalah pemimpin mereka yang diutus oleh Allah. Bagaimana ujiannya itu? Nah, faman maka barang siapa syariba yang minum minhu dari sungai tersebut, falaisa maka bukanlah minni golonganku, pengikutku. Ini kan sedang menuju medan perang nih Pak nih, sedang menuju sebuah medan perang. Cuacanya juga sangat ekstrim, panas itu Pak. Yang otomatis kan mereka haus itu, haus. Tetapi Talut mengatakan di depan itu ada sungai, dan sungai itu akan menjadi ujian bagi kalian, ujian keimanan maksudnya. Barang siapa yang meminum dari sungai Jordan tersebut dengan minum yang berlebihan, dengan minum yang sampai kenyang gitu, falaisa minni, itu bukan pengikutku. Mereka adalah orang-orang munafik lah kalau bahasa hari ini itu. Mereka bukanlah pasukanku, bukanlah tentaraku. Wa dan man barang siapa lam tidak yut'amhu. Ta'ama itu kan makan lah Pak. Kalau mau dikembalikan dengan kalimat sebelumnya, barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu maka sesungguhnya dia minni termasuk pengikutku, golonganku. Illa kecuali man orang igtarofa gurpatan biyadi, kecuali orang yang meminum dengan satu kali cidukan saja dengan tangannya gitu. Nah, di situ kan menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israel ketika sampai di sungai Jordan itu ada yang tidak lulus diuji gitu, ada yang lulus diuji. Siapa yang tidak lulus diuji? Mereka adalah orang yang meminumnya itu sampai berlebih-lebihan. Ini kan ujian duniawi ini Pak sebetulnya, ujian duniawi tetapi dampaknya kepada ukhrawi kan tentu, pada keimanan. Ada juga orang Bani Israel yang meminumnya itu ala kadarnya dengan satu cidukan tangannya saja kan, sekedar untuk menghilangkan rasa dahaga kan. Nah, jadi barang siapa yang meminumnya dengan satu kali cidukan saja dengan tangannya, itu masih dimaafkan itu Pak, masih ditolerir itu. Pasaribu, nah maka mereka semuanya ya, pasukannya Talut itu semuanya minum. Ya, Pak, maka saribu mereka minum minhu dari sungai itu illa kecuali qalilan hanya sedikit minhum di antara mereka. Dalam arti banyak mufassir yang mengatakan yang sedikit ini bukan berarti tidak minum, tetapi minumnya itu hanya satu kali cidukan saja, nggak banyak. Nah, jumlah mereka yang seperti itu sedikit Pak, sedikit. Sehingga ada ahli tafsir yang mengatakan begini, dari jumlah 80.000 pasukan yang dipimpin oleh Talut, itu yang meminumnya dengan wajar batas toleransi
satu kali cidukan itu hanya 300 orang itu Pak. 300 dari 80.000 itu. Berarti kan 797.000 ya Pak. 79.700 itu munafik itu Pak, munafik. Dan itu seperti yang terjadi di zaman Rasulullah itu, seperti terjadi di zaman Rasulullah, bahwa yang dalam perang itu kan, dalam perang Uhud, dari 1.000 pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah, yang betul-betul beriman itu kan 300, yang 700-nya itu kan balik lagi Pak, munafik kan 700-nya itu, karena melihat bahwa orang-orang musyrikin Quraisy sudah menyiapkan pasukan yang besar. 700 orang munafik itu balik kanan itu Pak, tidak mau berangkat ke medan Uhud itu. Nah, sama orang-orang Bani Israel yang dipimpin oleh Talut yang jumlahnya 80.000 itu, 79.700-nya itu balik lagi. Dan mereka yang balik lagi itu adalah yang meminum dengan minum yang berlebihan tadi itu. Yang berangkatnya itu para ahli tafsir mengatakan sekitar 300 lah, 300. Nah, kalimat berikutnya nih. Falamma, maka ketika jawazahu. Jawaz itu kan ini, jawaza itu melewati Pak. Ketika Talut melewati, nah huwa dia itu kembali kepada Talut. Ketika dia Talut melewati, walladzina dan orang-orang amanu yang beriman ma'ahu bersamanya. Maksudnya melewati apa? Melewati nahar tadi Pak. Jadi ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya yang tadi dikatakan jumlahnya 300 itu melewati sungai Jordan tersebut, qalu, nah berkatalah. Siapa yang berkata itu? Itu yang jumlahnya 79.700 itu, yang munafik itu berkata, la, tidak tokota, kemampuan, lana, bagi kami, al yauma, hari ini, bijalut, untuk menghadapi Jalut, wa junudihi, dan para tentaranya. Kami ini tidak sanggup gitu Pak, hari ini untuk berperang melawan Jalut dan juga melawan bala tentaranya. Mestinya Pak, mestinya gitu ya, karena mereka itu sudah minum dengan minum jumlah yang sangat banyak gitu Pak, kenyang, mestinya kan kuat itu Pak, berani mestinya kan gitu. Tapi efeknya itu bukan malah berani, mereka malah jadi takut Pak, takut. Yang pada awalnya mereka itu kan meminta kepada Nabi Samuel itu, tolonglah carikan bagi kami seseorang yang bisa menjadi raja kami dan panglima perang kami. Kami akan ikut berperang bersamanya. Nah, tetapi nih, setelah meminum air dari sungai itu, tiba-tiba mereka mengatakan, kami tidak berani melawan Jalut dan bala tentaranya itu. Nah, kenapa kok mereka sampai tidak berani? Ya kan dari awal mereka sudah gagal menghadapi ujian itu. Talut mengatakan, itu di depan itu ada sungai yang akan menjadi ujian bagi kamu. Tapi itu diabaikan. Sama kan ujiannya dunia, sama dengan dalam perang itu Pak. Dalam perang Uhud kan begitu. Dalam perang Uhud begitu. Nabi itu kan sudah mewanti-wanti, apapun yang terjadi,
Nah, kalian jangan turun kepada pasukan pemanah itu. Apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari bukit Uhud itu. Itu kan instruksi Rasulullah sebagai panglima perang. Nah, tetapi waktu itu kan dengan kecerdikan Khalid bin Walid, sebelum Khalid bin Walid masuk Islam nih Pak, orang Quraisy kan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia menarik pasukan Quraisy mundur sambil meninggalkan, sengaja itu Pak, harta perbekalan perang ghanimah itu sengaja ditinggalkan oleh Khalid. Kenapa? Karena manusia kalau sudah melihat harta itu biasanya lalai itu Pak, dipancing itu, ditinggalkan itu harta, ditinggalkan seolah-olah orang-orang Quraisy itu kalah gitu. Nah, turunlah tuh pasukan Uhud itu, yang pemanah yang di atas itu turun. Ketika mereka sedang mengambil harta rampasan perang, Khalid balik lagi menyerang dari belakang bukit itu. Karena sedang fokus ngurus harta, tidak kuat lagi untuk melawan mereka. Nah, itu kan sama-sama diuji dengan harta itu Pak, diuji dengan harta. Orang Bani Israel dulu itu diuji dengan sungai tadi. Tapi sama duniawi juga itu. Setelah diuji dengan sungai, jadi haroream perang tuh Pak. Haroream. Makanya banyak di zaman Rasulullah itu ketika mau perang itu justru pasukan Rasulullah itu bukan makan sekenyang-kenyangnya, justru mereka itu kan malah puasa itu Pak, malah puasa. Bahkan banyak kemenangan ini kalau baca dalam sejarah, sebagian besar perang di zaman Rasulullah itu menang terjadi di bulan Ramadan itu, dalam keadaan lapar itu kan, dalam keadaan lapar, bukan dalam keadaan kenyang itu sebetulnya itu. Qala berkatalah, nah itu tadi perkataan orang-orang yang munafik lah katakanlah. Qala berkatalah siapa, alladzina orang-orang yadunnuna yang yakin betul, annahum bahwasanya mereka itu mulaku akan bertemu Allah dengan Allah. Apa isi perkataannya itu? Ini terkenal nih Pak, ayat ini terkenal. Kam, berapa banyak. Kam itu harful istifham itu. Maknanya itu banyak sekali itu. Kam, kayak di hadis tuh. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal jual atasi. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Nah, ini di sini ada kam, banyak sekali, min fi'atin, dari kelompok, qalilatin, yang kecil, yang sedikit, golabat, mampu mengalahkan, fi'atan, kelompok kasirotan, yang besar, yang jumlahnya banyak. Perang Badar, kelompok sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, kan gitu Pak. 300 mengalahkan 1000 kan. 300 orang beriman, 1000 orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebaliknya dalam perang Hunain, itu jumlah umat Islam itu pokoknya perang yang pasukan umat Islam dikerahkan dengan jumlah yang sangat besar, itu dalam perang Hunain. Tapi hampir-hampir tuh dalam perang Hunain itu kalah itu. Kenapa hampir kalah? Karena umat Islam lalai. Tenang weh, jumlah kita kan banyak gitu. Mana mungkin mereka menang gitu. Perang Badar aja yang jumlah kita sedikit kita menang, apalagi ini jumlahnya banyak. Nah itu kalau sudah muncul seperti itu, biasanya kalah itu Pak, biasanya kalah. Nah kalimat ini itu dijadikan sebuah kaidah oleh para ulama Pak. Satu nih, jumlah yang banyak itu perlu,
tetapi lebih penting kualitas itu Pak. Kuantitas itu penting, tapi lebih penting kualitas itu. Jadi kalau bisa kuantitas yang berkualitas itu, jumlahnya banyak tapi orang-orangnya berkualitas. Yang kedua, kalau seandainya tidak berkualitas, jumlah yang banyak itu lebih sedikit, lebih baik sedikit tapi berkualitas. Sedikit berkualitas itu bisa mengalahkan jumlah banyak yang tidak berkualitas. Karena jumlah yang banyak itu kan hanya buih di lautan saja itu. Satu kali dihegak langsung kalalabur KB. Itu buih, itu kan begitu, kayak diomang-ambing dengan ombak lautan itu. Kemudian yang ketiga, untuk meneguhkan keyakinan Pak, biar tidak goyah, kalimat ini penting nih, ditanamkan dalam diri kita itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jadi jumlah sedikit, kalau mereka itu solid Pak, solid, ilmunya luar biasa, katakanlah mereka yang sedikit itu bastatan fil ilmi wal jismi itu Pak, 100 bisa mengalahkan 1000 itu Pak, 100 itu. Asal tadi bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi kalimat ini tidak ujug-ujug muncul Pak. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu ada upaya rekayasa yang mantap itu Pak. Perlu ada upaya-upaya yang maksimal itu. Tentu nih di ujungnya itu ada biidznillah, dengan izin Allah. Cuman izin Allah itu kan tidak lepas dari upaya kita. Ayeuna kalau umat Islam cari cingwai gitu, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau bekerja keras, lalu mereka mengharapkan kemenangan, nyahese atuh Pak. Pan merencek Allah teh meureun didinya pan cari cingwai gitu ta. Tidak mau bergerak, tidak mau berubah. Meureun resep dina keadaan seperti itu gitu. Kalau mau berubah ya lakukan perubahan kan gitu Pak. Kan ayatnya juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau kaum itu sendiri merubah nasibnya sendiri. Kita umat Islam tidak akan keluar dari keterpurukan kalau kita umat Islam sendiri tidak berusaha untuk keluar dari keterpurukan. Jadi izin Allah itu harus apa ya? Allah itu sebetulnya menginginkan terjadinya perubahan, tapi kita harus mengupayakan terjadinya perubahan itu. Sehingga antara keinginan kita dengan kehendak Allah itu sinkron Pak, nyatu. Kayak begini nih. Seorang suami maunya A, si istri pun berusaha untuk melakukan A, sinkron itu Pak. Suaminya mau A, istrinya malah B, nepikeun ka iraha ge moal nyatu gitu. Allah menginginkan umat Islam ini mulia, tapi umat Islamnya malah memilih hina, nyamal mulia nepi ka mana gitu. Mestinya Allah menginginkan mulia, umat Islam pun berupaya keras untuk mendapatkan kemuliaan itu. Di kehendak Allah dijemput dengan keinginan dan upaya kita yang maksimal. Wallahu, dan Allah itu ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Tentu itu kan untuk mendapatkan semua yang diinginkan itu perlu dilakukan dengan kesabaran. Salah satunya tadi pasukan yang dipimpin Talut yang jumlahnya 79.700 itu tidak sabar Pak. Ketika baru diuji dengan ujian sungai, dengan air, sudah tidak sabar. Apalagi kalau diuji dengan ujian yang lebih besar.
Nah, disitulah pentingnya yang namanya kesabaran untuk meraih kemenangan. Dan itu dalam segala hal, Pak, dalam segala hal. Kita mencari ilmu, kalau nggak sabar, mal menang ilmu, Pak. Coba itu dah sekarang kita lamun lagi ngaji kan, lagi sekolah baheula geuning. Hayang teh kabur geuning, Pak. Eta kan teu sabar. Usaha itu usaha teh sepi wae, hayang tutup, hayang ngeusan teh. Kan itu kalau nggak sabar gagal itu, Pak. Jadi kesabaran itu penting itu. Bahkan ada yang Nabi mengatakan begini, an-nasru ma'as sabri. Kemenangan itu didapat setelah ditempuhnya kesabaran. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kesabaran. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.